Oke, teman-teman, kita mulai ya kelas kita di malam ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ya. Oke, di malam yang penuh berkah ini, yang bertepatan dengan malam Idul Adha ya, teman-teman. Jadi mari kita buka kelas kita di malam ini dengan pembacaan doa. Semoga kelas kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, finish. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai ya, saya akan share latihan ya. Latihan dulu, teman-teman. Sebagai pembuka untuk kelas malam ini. Mohon ditunggu dulu ya, teman-teman. Oke, sudah. Silakan cek, teman-teman, grupnya. Saya sudah kirimkan latihan ya untuk malam ini. Dan sambil lalu kita latihan ya, teman-teman, alangkah baiknya kalau kita coba review kembali ya materi kita yang kemarin. Jadi kemarin kita sempat membahas tentang verb palsu dan verb asli ya, teman-teman. Oke, saya share dulu screen-nya. Oke, kemarin kita belajar di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang verb palsu dan verb asli ya, teman-teman. Oke, mari kita coba kembali lagi kita review ya. Oke, jadi terlihat ya, teman-teman. Oke, sudah terlihat ya. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya perhitungan verb asli dan conjunction ya. Oke, oke, apakah suara saya aman, teman-teman? Aman ya? Oke, Iya, Kak. aman ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah. Jadi untuk verb asli di sini, teman-teman, wajib ada dalam satu kalimat ya. Apabila ada dua verb asli dalam satu kalimat, maka perlu adanya kata hubung atau conjunction ya. Nah, kira-kira conjunction itu apa saja sih? Conjunction itu teman-teman meliputi kata hubung and, but, or ya. Lalu ada 5W plus 1H. Kalau dalam suatu kalimat, 5W plus 1H itu berfungsi sebagai kata hubung ya, teman-teman. Oke, khususnya pada kalimat pernyataan ya, seperti penggunaan kata who, whom, when, where, why, while, how, because, if, dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Lalu untuk perihal verb asli ya. Jadi verb asli ini teman-teman perlu teman-teman ingat ya. Verb asli itu ada verb satu. Contoh verb satu ya seperti kata go ya, teman-teman. Lalu kalau misalnya verb ses itu seperti pada kata goes gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan s saja. Maka itu akan menjadi verb asli ya, teman-teman. Ups. Oke, nah lalu selain verb ses, lalu verb satu ini apalagi verb asli di sini? Selain verb ses dan verb satu ada verb 2 teman-teman ya. Verb 2 itu contohnya seperti pada kata when ya. Oke. Lalu ada kata do, does, do dan did. Lalu ada kata has, have, had. Lalu ada is, am, are, to be ya. Was, were, dan juga modal ya. Will dan teman-temannya. Nah, pasti pernah belajar tentang modal ya, teman-teman. Ada kata will, can, must, should, and etc. Oke, saya hapus dulu.
Oke. Nah, sekarang untuk verb palsu apa saja sih? Oke, verb palsu itu teman-teman ada verb ing, verb 3, dan to infinitive ya. Jadi verb ing itu kalau misalnya ada di suatu kalimat, maka jangan pernah dianggap sebagai verb asli ya. Dan di sini kita perlu ingat lagi, kita harus menghitung verb asli dan conjunction-nya. Ada berapa ya? Kalau misalnya ada dua verb asli, maka perlu ada satu conjunction. Nah, oke, sekarang coba kita ke latihan ya teman-teman. Oke, saya akan bukakan latihannya di sini. Oke, structure day 2. Filenya sudah saya kirimkan di grup ya teman-teman. Oke, coba kita sekarang aplikasikan ya perhitungan verb asli dan verb palsu di soal ini ya. Oke, kita mulai dari nomor satu teman-teman. Sebagai contoh ya. Oke, a lonely and rich life far from home and family. Oke, nomor satu ini apakah ada kata kerjanya? Apakah ada verb aslinya teman-teman? Coba dicek-cek lagi verb asli itu apa saja. Oke, apakah ada verb asli? Silakan on mic ya kalau teman-teman menemukan verb asli teman-teman. Oke, ada yang menemukan verb asli dari kalimat nomor satu ini? Apakah ada verb SES? Apakah ada verb 2? Tidak ada ya? Oke, gimana Miss Intan? Apakah Anda menemukan verb asli dari kalimat nomor satu? Ya, oke, jadi tidak ada ya verb asli sama sekali di nomor satu teman-teman ya. Oke, nah makanya dari kalimat ini yang hilang adalah subjek dan juga kata kerjanya ya. Kata kerja aslinya hilang teman-teman. Kalau kata kerja aslinya hilang, berarti kita cari ini dari A, B, C, D mana yang mengandung verb asli. Oke, live ini ada verb aslinya ya. Di pilihan jawaban yang A ada verb aslinya yaitu verb 2. Yang B juga ada live verb 2. Lalu di C juga ada did verb 2. Lalu di D juga ada, oh tidak ada verb asli sama sekali di sini. Living ini adalah verb palsu ya teman-teman. Jadi ini sudah pasti bukan jawabannya ya. This is not the answer. Oke, ini saya merahkan saja. Lalu untuk A, B, C. Nah, sekarang yang A ini teman-teman ada penambahan conjunction ya. Padahal kita kan masih belum punya verb sama sekali ya dari kalimat nomor satu ya. Lalu di sini kita memiliki conjunction wherever. Lalu di sini verb aslinya cuma satu. Padahal kan aturannya kalau ada satu conjunction, maka harus ada dua kata kerja asli ya teman-teman. Nah, jadi ini juga salah ya. Ini juga salah, kita tandai merah. Lalu berarti tinggal B dan C. Nah, B dan C teman-teman. Nah, untuk C di sini salah ya teman-teman pilihannya. Karena apa? Karena di sini ada not only did ya. Oke, not only did di sini harusnya ada but also ya, not only but also. Jadi kurang kata but also di sini. Nah, harusnya ada kata but also, tapi di sini di C tidak ada but also. Kenapa perlu but also? Karena di sini ada penggunaan not only teman-teman ya. Nah, sehingga akhirnya jawabannya yang B. Nah, yang B ini setelah kita masukkan ke kalimatnya akan menjadi kalimat lengkap. Ada subjeknya apa? Subjeknya adalah the early prospector ya. Lalu untuk kata kerjanya di sini adalah lift. Nah, ini teman-teman yang bisa menjadi jawaban untuk nomor satu ya. Oke, seperti itu. Jadi seperti itu ya cara mengaplikasikan metode verb asli dan verb palsu. Coba yang selanjutnya kita lihat di nomor tiga teman-teman ya. Nomor tiga. Ada yang ingin nyoba untuk mengerjakan nomor tiga dan silakan gunakan cara atau metode perhitungan verb asli conjunction ya teman-teman. Ada nggak di sini kira-kira yang mau nyoba ngerjain nomor tiga teman-teman? Silakan. Ada yang mau? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita kerjain bareng-bareng aja ya. Oke. Baik, dari nomor tiga ini teman-teman, kira-kira apakah ada verb aslinya? Ayo silakan. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Berarti kalau nggak ada gimana, Miss? Kita berarti cari apa? Verbnya. Verb aslinya ya.
Dari A, B, C, D, kira-kira mana saja yang mengandung verb asli, Miss? Yang A sama Semuanya, Kak. C. Semuanya ya? Iya, Kak. yakin semuanya? Oke, yang A ya. A ada ya, sel. Verb asli toh? Verb satu ya. Oh, verb asli, iya, Kak. Hmm. Lalu yang B apakah ada verb asli di sini? Apakah selling adalah verb asli? Miss Bukan, Kak. Grazia? Bukan ya? Oh, berarti di B di sini tidak ada verb asli sama sekali ya. Padahal kan kita butuhnya verb asli ya teman-teman. Karena itu yang hilang dari kalimat nomor 3. Sedangkan bisnis di sini bukan verb ya. Ini adalah kata benda ya teman-teman. Tidak bisa dia ini menjadi kata kerja ya. Sehingga B ini sudah langsung kita eliminasi. Nah, lalu yang C apakah ada verb aslinya Miss Grazia? Ada, Kak. Ada ya. Oke, Ya, kita simpan. Lalu yang D apakah ada verb aslinya Miss Grazia? ada, Kak. Ada juga ya. Oke, berarti kita tinggal pilih antara A, C, dan D. Oke, kita persempit lagi ya kemungkinannya ya. Oke, lalu apakah yang A ini sudah sesuai dengan aturan satu conjunction dua verb, Miss Grazia? Belum, Kak. Belum, kenapa, Miss? Apa tadi, Kak? Satu conjunction, satu apa? Ah, seharusnya kan satu conjunction ada dua verb ya. Di sini Iya, apakah ada conjunction di A? enggak, Kak. Oke, ada ya, ada conjunction ya. Z di sini adalah conjunction, teman-teman. Z di Oh, sini iya, Kak. kedudukannya Oh, sebagai conjunction. Ya, it's okay, Miss. Good, thank you ya, Miss ya. Oke, jadi di I di sini ada conjunction that, teman-teman. Oke, jadi kita coba highlight ya. Oke, saya highlight aja untuk conjunction di sini warna biru ya. Oke, lalu di sini emang ada verb asli ya untuk A ya. Ada satu verb asli, tapi masalahnya di sini ada penambahan conjunction. Satu verb asli, satu conjunction. Harusnya kan yang benar adalah dua verb asli, satu conjunction. Seperti itu. Yang A ini tidak bisa menjadi jawaban pada akhirnya ya. Nah, ini kita eliminasi juga. Lalu yang delta sekarang. Oke, yang delta di sini juga ada conjunction ya teman-teman. Oke, that ini adalah conjunction juga. Nah, ada satu conjunction. Verb aslinya berapa? Cuma satu doang teman-teman. Ya, setelah kita masukkan yang D ini ke kalimat nomor 3, kita akan memiliki satu conjunction, satu kata kerja asli. Yang mana itu tidak sesuai dengan metode yang kita pelajari kemarin ya. Jadi ini salah juga. Nah, yang D ya. Yang benar berarti adalah yang Charlie. Ya. Di sini kita hanya ketambahan satu kata kerja asli ya. Tanpa ada penambahan conjunction. Karena memang kita hanya memiliki satu kata kerja asli ya. Jadi inilah jawabannya. Business cell ya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman cara mengerjakan soal TOEFL ya dengan menggunakan cara hitung verb dan conjunction. Oke, semoga itu bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa review lagi ya untuk aturan verb asli, verb palsu, dan juga conjunction ya teman-teman. And then itu sekian untuk pembukaan kita ya. Jadi saya di sini hanya pengen mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama ya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi baru ya teman-teman. Oke. Jadi hari ini malam ini kita akan belajar tentang subject verb agreement ya. Oke, bentar. Agak lemot ya. Jaringannya kurang stabil teman-teman, mohon maaf. Apabila lemot ya. Oke. Oke, ini dia subject verb agreement. Apa sih subject verb agreement itu? Oke, jadi subject verb agreement itu teman-teman adalah kesesuaian antara subjek dan kata kerja ya. Jadi apabila subjeknya itu tunggal ya, sifatnya tunggal, maka verbnya itu juga harus ngikutin tunggal ya. Apabila subjeknya itu jamak, maka verbnya juga harus jamak. Nah, sekarang
Mari kita kelompokkan ya, apa itu subjek tunggal, apa itu singular subjek, dan apa itu verb tunggal atau singular verb. Jadi kalau subjek yang dianggap tunggal itu teman-teman ada noun tunggal ya, kata benda yang jumlahnya itu satu ya, seperti kata chair, ya, kursi cuma satu saja kan ya. Lalu ada person. Nah, yang dimaksud adalah satu orang kan, karena ini adalah bentuk tunggal dari kata benda ya. Lalu apa saja selain noun tunggal lagi ada subjek pronoun ya atau kata ganti tunggal ya, yaitu he, she, it. Jadi kalau Anda bertemu dengan kata he, she, it, berarti itu adalah subjek tunggal ya. Lalu ada beberapa kata ganti yang jumlahnya itu tidak jelas gitu ya, indefinite, yang tidak jelas, kata ganti yang tidak jelas. Seperti pada kata nothing, no one, something. Ini adalah contoh kata ganti yang apabila mereka jadi subjek, mereka akan dihitung tunggal karena tidak jelas ya. Nothing, tidak ada apapun ya. Nah, berarti ini tidak ada apapun berarti udah dianggap satu ya teman-teman. No one, tak ada satupun berarti udah otomatis dianggap satu. Something, sesuatu, ini juga dianggap tunggal ya atau satu. Lalu untuk kata kerja tunggal sendiri itu apa saja? Oke, kalau misalnya subjeknya tunggal maka kata kerjanya tunggal ya. Kata kerja tunggal itu mencakup verb SES teman-teman. Verb SES itu adalah kata kerja yang ketambahan S ya, seperti gets ya, teaches. Nah, ini adalah contoh verb SES. Lalu selain verb SES ada kata kerja is ya, was, does, dan has. Nah, kayak ini yang perlu diingat ya teman-teman. Subjek tunggal, verbnya juga harus tunggal. Kalau misalnya subjek jamak apa saja? Nah, subjek jamak itu adalah subjek eh, yang lebih dari satu ya jumlahnya. Contohnya seperti kata benda yang lebih dari satu jumlahnya, seperti chairs. Kalau sudah ada penambahan s di suatu kata benda, maka dia akan menjadi jamak ya teman-teman. Lalu people. Nah, people ini adalah bentuk jamak dari person. Nah, ini kalau misalnya jadi subjek kata benda people nih, maka dia akan menjadi subjek jamak ya. Lalu apalagi selain noun jamak ada subjek pronoun jamak. Oh ini sorry ya teman-teman masih belum saya ubah. Ini harusnya subjek pronoun jamak ya. Subjek pronoun jamak itu apa saja? Ada they dan kata we ya. Nah, oke, lalu kalau kata kerja jamaknya ada verb satu ya. Get, teach ya, buy, learn, dan masih banyak lagi. Lalu ada to be are. Are ini dianggapnya jamak ya sifatnya. Lalu were. Lalu ada kata kerja do. Lalu ada kata kerja have. Ya. Nah, mungkin langsung saja kita aplikasikan ke contoh ya teman-teman. Agar teman-teman bisa lebih paham lagi. Oke, contohnya di sini sudah saya sediakan teman-teman. Silahkan dilihat sendiri. Oke, saya bacakan dulu. A symphony orchestra conductor select the repertoire, interprets the music, and directs the musicians during rehearsals. Nah, di sini subjeknya yang mana sih? Nah, subjeknya di sini adalah a symphony orchestra conductor. Udah jelas ya, subjeknya di sini tunggal. Kenapa tunggal? Karena sudah ada ketambahan e di sini. Oke, jadi teman-teman apabila ada subjek nih ya, lalu subjek tersebut ada penambahan e, berarti ia bisa saja bersifat tunggal ya. Nah, karena di sini subjeknya tunggal, konduktor ya, maka di sini kata kerjanya juga harus tunggal. Kita pilih kata kerja select, yaitu verb es, teman-teman ya. Bukan select, karena select ini ada verb satu, sifatnya jamak ya. Jadi bukan select jawabannya, melainkan select. Kata kerja tunggal ya, karena subjeknya tunggal. Lalu kalau contoh yang kedua, the novel and short story. Oke, novel and short story. Teman-teman, apabila ada subjek ya, lalu di dalam subjek tersebut ada kata hubung and, maka secara otomatis subjek tersebut akan jamak ya. Oke, akan jamak. The novel and short story ini berarti udah jelas ya subjeknya lebih dari satu, nggak hanya novel tapi juga short story. Karena di sini subjeknya tunggal, maka kata kerjanya juga harus sorry, karena di sini subjeknya jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak ya. Oke, seperti itu. The novel and short story are ya, are di sini adalah kata kerja jamak, teman-teman.
Nah, seperti itu ya perihal subject verb agreement. Oke. Sekarang apakah ada pertanyaan teman-teman perihal subject verb agreement? Coba ditanyakan dong teman-teman kalau masih bingung. Monggo, Kak, maaf, silakan on mic tadi ya. kan Ya. yang Symphony Orchestra Conductor itu kakak bilang tuh tunggal. Terus saya bingung kenapa dia pakai select yang pakai S. Nah, oke. Jadi konsep penambahan SES ini agak beda ya antara kata benda dan kata kerja. Jadi kalau misalnya kata benda, Miss ya, ketambahan SES ya, misalnya nih, chairs, oke, maka dia dianggapnya jamak. Tapi kalau kata kerja, Miss, eh, dianggap tunggal apabila ditambahkan SES. Jadi agak beda gitu ya, seperti itu. Jadi konsep penambahan SES ini beda antara kata benda dengan kata kerja. Jadi kalau kata kerja itu yang sifatnya tunggal, dia harus ditambahkan SES. Oke? Oke, Iya. Jadi ingat ya, kata kerja SES itu tunggal ya, teman-teman. Kalau konteksnya di sini kata kerja ya. Jadi ada kata kerja bais misalnya. Oke, di sini akhirnya S kan bais ya. Maka kata kerja bais adalah kata kerja tunggal ya. Seperti itu. Nah, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Sorry. Kalau tidak ada, coba kita ke latihan ya, agar kita bisa lebih paham lagi ya dengan materi subject verb agreement ini. Oh ya, oh ya teman-teman di sini ada lagi ya special case ya teman-teman. Oke, special case ini maksudnya adalah aturan paten ya. Jadi apabila ada subjek ini teman-teman yang berawalan nan ya, ada yang berawalan each, every, the number of, an, one, nah, maka ini nanti subjeknya akan menjadi tunggal ya. Subjeknya indefinite pronoun atau ganti yang tidak jelas seperti contohnya someone, anyone, no one, something, everyone, maka subjeknya akan dianggap tunggal secara otomatis ya. Oke, contohnya di sini em, wait, wait, kok lemot ya? Teman-teman, suara saya apakah kedengeran? Terdengar jelas, Bang. Oke, ya saya kira terputus ya. Oke, contohnya ya untuk penggunaan indefinite pronoun sebagai subjek ya teman-teman. Oh, lemot ya. Oke, oh, sorry. Sebenarnya harus saya ketik saja ya. Oke. Ya, saya ketik saja teman-teman karena untuk pennya terlalu ini ya, lemot ya jadinya. Oke, saya beri saja contoh di sini. No one love or loves me in this world. Oke, teman-teman. Oke, dari kalimat ini ya, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Antara love atau loves?
Love, Kak. Loves. Kira-kira mana? Loves. Hah? Jawabannya apa? Loves Ya. ya? Kak. Kenapa seperti itu, Mister? Kenapa loves jawabannya, Mister? Karena ada kata no ones jadi sebagai subjek. Betul sekali, karena di sini no one sudah otomatis menjadi subjek yang tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal, yaitu kata kerja yang ditambahkan SES, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita kasih contoh lagi di sini. Oke. Oke, teman-teman. Lalu selanjutnya nih, the number of students is or are increasing in this class. Jawabannya yang mana, teman-teman? Is, Kak. Kenapa is? Jawabannya? Karena the number of. Betul sekali, karena nice, betul sekali, Miss. Karena subjeknya ketambahan the number of. Jadi apabila ada subjek yang ketambahan frasa the number of, teman-teman, maka secara otomatis subjeknya akan jadi tunggal, ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi ini saya hapus, teman-teman. Nah, sekarang the number of ya tadi. Lalu ada juga frasa a number of, teman-teman. The number of dan a number of ini pengguna hampir sama, tapi ada yang buatnya beda ya, teman-teman. Yaitu yang membedakan a number of dan the number of adalah dari segi meaning. A number of ini, teman-teman, artinya sejumlah ya. A number of ini artinya sejumlah. Frasa ini mengindikasikan bahwa subjeknya itu jamak ya. Jadi contohnya nih ya, saya beri contoh. Teman-teman, sekarang coba dilihat ya, teman-teman. A number of students join or joins this program. Jawabannya yang mana, teman-teman? Join, Kak. Join tanpa penambahan S ya. Iya, Kak. Kata kerja join tanpa penambahan S. Kenapa butuh kata join, Miss? Kata kerja join. Karena a number of itu kan jamak. Jadi kalau jamak itu nggak pakai imbuhan S. Betul sekali ya. Sehingga jawabannya yang ini ya. Kata kerja join ya tanpa penambahan S.